Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya masih berada di rohangannya Purnama Akbar Istiqomah. Kebetulan nih masih bersama guru kita. Alhamdulillah beliau masih setia menemani kita. Dan alhamdulillah juga nih kita kedatangan saudara kita ya, Bang Widi dari Kang Widi di Cirebon. Dan pada kesempatan ini beliau pengen merelaksasi kan ya, untuk di apa namanya di apa, di healing namanya. Itu adalah membangkitkan roh di bawah alam bawah sadar, di alam bawah sadar, yang dimana jauh-jauh ya Kang kesini. Mudah-mudahan yang namanya healing ini akan berjalan dengan lancar. Dan kebetulan nih juga lagi nyantai mungkin ayah dan untuk merelaksasikan ini, untuk relax ya, untuk merelakskan mungkin. Dan bukan katanya yang pernah saya saksikan dan saya lihat dari teman-teman banyak yang udah merasakan, yaitu selain direlaksasi itu adalah membuang atau mengeluarkan aura negatif di tubuh kita. Betul. Dan dia tidak terlalu lama, dan kasihan nih ya Kang ini jauh-jauh dari Cirebon ya Kang ya. Mudah-mudahan cara kita kali ini mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Akang mungkin yang kalau menurut HP itu dibersihkan dari caca-caca mungkin ya. Nah ya gitu Kang. Dan untuk mungkin dalam pelaksanaannya alhamdulillah akan dilaksanakan oleh guru kita, yaitu oleh Abdullah. Mungkin biar tidak terlalu lama dipersilahkan buat Siap. Jadi gimana judulnya refresh ya? Iya, refresh ya. Refresh. Di flash HP juga kan, di flash kan gitu, dibersihkan gitu. Jadi dibersihkan dari memori yang kurang baik ya. Iya gitu. Ditimbulkan memori yang baik, sehingga akan saya coba dan mudah-mudahan ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bisa Sunda ya? Bisa ya? Bisa. Coba ditelentangkan kakinya. Terentangkan kakinya, menjulur ke saya. Nah, ditamunyarkeun lamun saur orang Sunda. Supaya lebih lebih nyaman bahasanya, kita pakai bahasa Sunda aja ya. Bahasa Sunda aja lah. Coba tarik nafas dulu, dikompa dulu jantungnya 3 kali. Tarik nafas di hidung, keluarkan di mulut. Jangan tegang, jadi tuturkan apa yang ada di dalam hati. Nyantai, jangan tegang, relax. Tegak badannya. Relaxkan semua anggota badan. Jangan ditahan. Terus jangan ditahan. Relaxkan semua anggota badan, tenangkan semua anggota badan, nyamankan semua anggota badan. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, relax semuanya, anggota badan relax semuanya. Terus relaxkan. Dan di dalam relaksasi tersebut masuk ke satu alam, yang mana alam tersebut
katakanlah bisa dikatakan tempat karomah yang sangat terkenal di daerah Cirebon. Masuk ke tempat karomah yang di daerah Cirebon tersebut. Terus rasakan suasananya, rasakan keindahannya, rasakan kenyamanannya. Terus masuk dan berusaha untuk tawasul sejenak di makom tersebut. Semua keinginan, semua cita-cita, semua harapan berusaha untuk dicurahkan ke min auliaillah tersebut di makom tersebut. Terus rasakan suasana di makom tersebut. Suasana di tempat tersebut bisa menenangkan hati Anda. Suasana tersebut bisa menenteramkan hati Anda. Suasana tersebut bisa membuat Anda nyaman lebih baik daripada sebelumnya. Rasakan ketenangan dan buang semua energi negatif yang ada di dalam diri Anda. Buang energi-energi negatif, pikiran yang tidak karuan yang ada di dalam diri Anda di tempat tersebut. Terus buang energi negatif di tempat tersebut. Pikiran Anda akan lebih tenang. Pikiran Anda akan lebih nyaman. Pikiran Anda akan lebih tentram dari sebelumnya. Semua pikiran yang mengganggu pikiran Anda akan hilang dengan seketika dengan indahnya suasana tersebut. Hati yang tidak karuan, yang membuat pikiran Anda tidak nyaman, hilang dengan seketika di suasana di tempat tersebut. Terus bereskan dulu tawasulnya, bereskan dulu semua keinginan, semua cita-cita, semua harapan, curahkan di tempat tersebut. Sehingga dengan pertolongan wasilahnya, semoga semua cita-cita Anda akan lekas terkabulkan. Terus rasakan Anda seolah-olah berdiskusi dengan seseorang di tempat tersebut dan semua pituahnya Anda lakukan. Semua wejangannya Anda resapi. Semua petunjuknya Anda lakukan di tempat tersebut sehingga bisa membuahkan hasil yang maksimal, apa yang dituju dan apa yang dicita-citakan Anda. Terus diskusi dengan orang tersebut yang ada di hadapan Anda pada saat ini. Terus tanyakan apa kemauan dan maksud Anda ke orang tersebut yang ada di depan Anda pada saat sekarang ini. Terus rasakan, terus diskusi, dan terus tanyakan keluhan-keluhan Anda, curahkan ke orang tersebut yang ada di hadapan Anda pada saat ini. Setelah beres diskusi, setelah beres wejangan dan masukan dari orang tersebut, Anda bisa keluar dari tempat tersebut dengan membawa hati yang sangat tenang, dengan membawa perasaan yang sangat nyaman, dengan membawa anggota badan yang sangat fresh dari semua energi negatif, hilang dengan seketika setelah Anda keluar di tempat tersebut. Jikalau Anda sudah beres diskusi dengan orang yang saat ini Anda ada di depan Anda bisa diisyaratkan oleh tangan kanan atau tangan kiri Anda digerakkan.
Setelah beres, wejangan-wejangan dari orang tersebut bisa digerakkan tangan kiri atau tangan kanan Anda. Semakin Anda tarik napas, semakin masuk ke alam relaksasi. Terus rasakan. Nah, setelah ini Anda akan seperti normal seperti sedia kala. Setelah ini Anda keluar di tempat tersebut dan Anda masuk kembali. Setelah masuk kembali, Anda akan merasa nyaman, tenang, tentrem, dan Anda yakin semua harapan cita-cita Anda akan segera terkabul. 3. Anda akan merasa tenang, semua anggota badan, pikiran, dan juga hati akan tenang. 2. Semua anggota badan akan serasa ringan tanpa ada beban apapun. 1. Pikiran, hati, juga ide-ide cemerlang akan muncul dengan seketika di dalam benak dan juga pikiran Anda. 1. Normal seperti sedia kala dan normal seperti Anda tanpa ada beban apapun sedikit yang tersisa, dan Anda akan ringan, semua anggota badan normal kembali. Terus masuk ke tempat jarak. Alhamdulillahirobbilalamin. Pelaksanaan membangkitkan roh di bawah alam sadar atau relaksasi sudah bisa dilaksanakan dengan lancar. Gimana perasaan Akang setelah relaksasi barusan? Ada reaksi apa gitu dari mulai pertama Akang di relaksasi? Yang ada di pikiran, diingatan Akang itu gimana gitu? Jadi lemes aja, lemes, serasa ada di tempat lain gitu. Terasa berada di tempat lain kan gitu, tapi nggak serem gitu tempatnya. Enggak, saya teh merasain di makam apa ya, di makam kayak ada gapura-gapuranya gitu. Oh, intinya mungkin Anda ketika di relaksasi Anda tidak sadar itu berarti bukan hayalan, panginten roh Akang teh berada di tempat lain, di tempat penjarahan panginten. Tapi betul, itu ketika tadi itu ngomong sama seseorang yang ada di hadapan Anda itu, yang tadi Itu ada sosok bapak tua pakai sorban putih, mukanya kayak orang Arab. tapi wejangan-wejangannya itu masuk apa yang dia katakan itu. Katanya sih harus apa ya, lebih bersabar sama lebih teliti lagi kalau mengerjakan satu hal gitu. Bisa dijelaskan? Mungkin ketika ada di alam bawah sadar mungkin gini, dia itu mungkin bertemu dengan seorang tua dan dia itu mungkin mengasih wasiat atau wejangan agar si Akang ini lebih bersabar, lebih teliti ya Kang di dalam menjalankan aktivitas pekerjaan apapun mungkin, intinya gitu. Tapi perasaan sekarang setelah direlaksasi gimana? Enakan kan? Agak ringan. Oh, ringan, alhamdulillah. Nah begitulah mungkin Ayah. Ada sedikit mungkin ada dari para sedulur atau netizen yang nanti akan penasaran, mungkin apa gunanya setelah melakukan relaksasi tadi, mungkin gunanya apa, atau ada pengaruhnya atau enggaknya mungkin gitu. Mungkin ada yang penasaran, bisa dijelaskan mungkin sama A. Ya nanti ini sedulur ya, barusan ini proses merefresh gitu kan. Jadi merefresh otak atau pikiran, yang mana pikiran-pikiran tersebut itu mengganggu pikiran si klien atau si orang tersebut. Iya. Jadi ketika dibangkitkan ruh bawah sadarnya, terus ditutup ruh alam sadarnya, sehingga yang main itu atau yang berfungsi itu ruh bawah sadar. Nah di dalam ruh bawah sadar itu ketika saya aktifkan atau saya kontakkan ruh bawah sadar tersebut, bisa menimbulkan satu ketenangan, kedua energi-energi negatif yang ada di dalam dirinya akan hilang, ketiganya
itu semua penyakit itu dengan izin Allah, nah, tentunya ya dengan izin Allah, dengan seketika akan hilang dengan wasilahnya seperti itu tadi. Dan dampak efek samping daripada hal tersebut yang apa barusan saya lakukan itu sangat baik dan sangat positif, yang mana itu sebenarnya itu buat ketenangan sebenarnya Kang. Jadi buat ketenangan, merelaksasi orang-orang, katakanlah orang-orang yang stres gitu, bukan orang gila, bukan, tapi stres itu kan karena pekerjaan, karena lelah dengan kehidupan dan lain-lain. Dan keduanya itu bisa juga untuk menghilangkan candu misalkan alkohol, narkoba dan sebagainya. Jadi itu sih banyak sih kalau dijelaskan, tapi kalau dijelaskan secara detail kan panjang ya. Jadi ini mungkin ringkasnya saja. Jadi dampak daripada pembangkitan ruh bawah sadar tersebut itu akan menimbulkan energi positif, yang mana energi positif tersebut akan membawa perilaku, tekad dan ucapannya lebih baik dari sebelumnya gitu. Intinya seperti itu. Mungkin segitu Pak Inten. Terima kasih ya atas paparannya dari AA, sangat berguna sekali nih, khususnya mungkin buat saya pribadi ya. Ternyata yang namanya membangkitkan roh di bawah alam sadar itu gunanya banyak sekali. Selain mungkin mengeluarkan aura-aura yang negatif, tapi yang namanya aura negatif itu sebetulnya emang harus dikeluarkan, terkecuali aura-aura yang positifnya. Alhamdulillah mungkin apa yang sudah barusan dilakukan, mudah-mudahan si Akang ini untuk kedepannya ya Kang ya, dalam pola berpikirnya, dalam bisnisnya, dalam segala macam yang Akang inginkan bisa tercapai dan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa juga nih buat para pemirsa, para sedulur semuanya, sebelum kita kita undur diri ya, untuk semuanya jangan lupa untuk bantuannya, yaitu jangan lupa di subscribe, di share, like and comment masih di rohangannya Purnama Akbar Istiqomah. Mungkin sekian ya Kang ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.